Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa memulai kajian usul yang kedua yang berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah. Nah, pada pembahasan qawaidul fiqhiyah ini merupakan satu disiplin ilmu yang mencoba untuk mengeneralkan fikih-fikih yang ada menjadi kaidah-kaidah yang bisa selaras, sehingga beberapa masalah yang kemudian muncul bisa ditarik satu garis yang sama dengan beberapa masalah yang ada. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca suratul Fatihah kepada Kanjeng Nabi, pada mu'alif dan guru-guru kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Semoga keberkahan meluber dari para salafus salih. Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. Tina shiratal mustaqim shiratal ladzina ila hadratil musyayikhina syekhina wa sallallahu alaihi insyaallah hakim insyaallah hakim mahallah syam ba salihin ta'ala salihim qurahim al-jannah fil jannah al-Fatihah. Tina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ila hadratil walidina ahlina ulatina wa talamidana al-Fatihah. Tina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua dari kitab ini yang merupakan usul yang kedua, fil qawaidil fiqhiyati, yang menerangkan tentang kaidah-kaidah fikih. Wa yanqasimu hadzal qasam ilal faslaini, dan pada bagian ini, bagian kedua ini dibagi menjadi dua fasal. Al-fasl awal fil qawaidil khamsi allati tarja'u ilaiha jami'ul masaili al-fiqhiyati. Pada fasal yang pertama menerangkan tentang 5 kaidah yang mana semua masalah-masalah fikih kembali kepadanya, yaitu pada 5 kaidah tersebut. Jadi sebagai pembuka bahwa qawaidul fiqhiyah yang berada pada mazhab Syafi'i ini itu semua permasalahan fikih itu kembali pada 5 kaidah ini. Terus 5 kaidah ini kalau mau diringkas nanti menjadi 2 kaidah. Kaidah tersebut adalah darul mafasid wa jalbul masalah. Jadi semua ibadah yang berada dalam ranah fikih, ya, itu akan kembali kepada 2 kalimat ini, darul mafasid wa jalbul masalah. Misalnya ibadah apa? Kita misalnya dari ibadah salat. Ibadah salat tentu mengandung makna darul mafasid, karena di situ dijelaskan apa dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi mencegah daripada kerusakan.
Dan juga jalbul masalah, karena dengan orang sholat itu menarik ketenangan, menarik rizki, menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Itu contoh sholat. Terus kemudian ibadah lain, yaitu tentang puasa misalnya. Puasa itu juga bisa darul mafasid sekaligus jalbul masalah. Darul mafasidnya, kalau puasa itu adalah mencegah kepada maksiat. Jadi orang kalau berpuasa itu spiritualitasnya menjadi lebih kuat, imunitas spiritualnya dia lebih kuat, sehingga dia lebih tercegah untuk melakukan maksiat. Kemudian jalbul masalahnya menarik kemaslahatan, kebaikannya ya satu, pahalanya besar. Yang kedua, jalbul masalahnya lagi bisa badan bisa menjadi sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Dan ini telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa orang-orang yang istiqomah aktif melakukan puasa dengan baik dan benar memiliki kadar tubuh yang lebih sehat daripada yang tidak berpuasa. Bahkan banyak daripada dokter-dokter non-muslim yang menjadikan puasa sebagai satu metode pengobatan. Jadi ini dampaknya luar biasa. Dan masalah-masalah dan manfaat-manfaat yang lain masih banyak kalau mau dikupas ya. Atau contohnya lagi tentang masalah tentang dilarangnya zina, wala taqrabuz zina, ya. Dan janganlah engkau mendekati zina. Zina ini mengandung unsur apa? Mengandung unsur darul mafasid, mencegah daripada kerusakan. Coba orang kalau zina, maka akan merusak keturunan. Ini maka tidak selaras dengan maqasidus syariah yang mengatakan hifdzun nasl. Yang kedua, akan merusak otak. Jadi zina bisa menjadikan dia ketagihan, bisa menjadikan dia kemudian setiap melihat perempuan kemudian pikirannya langsung mengarah ke perbuatan itu. Itu darul mafasid, itu mencegah kerusakan sosial. Kalau ada orang zina, ya misalnya di kampung, itu bisa diarak kalau ketahuan di kampung-kampung tertentu gitu. Menghindari kerusakan berupa penyakit free sex ya, AIDS, singaraja dan lain sebagainya. Nah, ini jadi zina itu adalah darul mafasid. Nah, jika dikumpulkan maka jika dua kalimat idarul mafasid dan jalbul masalah itu jika diringkas lagi itu menjadi jalbul masalah, menarik kepada kebaikan. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya menolak kerusakan itu merupakan bagian daripada menarik kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak harus berupa fisik baik dalam bentuk yang baik, tapi menghindari kerusakan itu sebetulnya hakikatnya itu adalah menciptakan satu kebaikan, menciptakan satu kebaikan dalam artian menghindari kerusakan yang lebih besar. Itu. Terus kembali kepada tema, jadi
pada kaidah fiqhiyah, ya, mazhab Syafi'i itu memiliki kaidah dasar 5, ya. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung daripada maksud atau tujuannya. Ini berlaku pada semua perilaku kita. Misalnya, sampean ini sholat. Sholat itu tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Kalau niatnya bukan karena Allah, ia nggak dapat pahala. Dia cuma menggugurkan kewajiban saja. Itu. Terus kemudian bersedekah. Misalnya orang ngasih uang sama orang, niatnya apa? Kalau niatnya karena Allah, tentu ini dapat pahala besar karena meringankan beban orang lain. Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Tapi kalau niatnya itu untuk sifat duniawi, misalnya ngamplopi orang karena kepengen dipilih saat pilkada, ya udah ndak ada pahala. Karena itu niat dia itu adalah untuk dunia dia, bukan untuk ukhrawi dia, bukan karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Atau dalam ranah sehari-hari, misalnya sampean diam di masjid. Diam di masjid itu satu, ada kalanya ada kalanya i'tikaf, ada kalanya memang kepingin berteduh dari hujan, misalnya musim hujan kayak gini. Jadi pas sampai naik sepeda motor ternyata hujan, tidak bawa mantel, ada masjid, mampir gitu. Sampai diam di sana, diam di masjid sana. Nah, diamnya itu kalau niatnya untuk menghindari hujan, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau diamnya meskipun pertama karena itu, terus kemudian sampai wudu, terus kemudian diam di sana, saya niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala, sambil nunggu keluarnya hujan, maka itu dapat pahala i'tikaf. Ya itu. Atau mandi itu kalau misalnya semua badan ini diguyur dengan air, ini tergantung niatnya. Kalau niatnya dia itu mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka hilanglah hadas besar dia. Tapi kalau mandi sekedar untuk menyegarkan tubuh, atau dia lupa tidak niat menghilangkan hadas besar, maka ya tidak bisa menghilangkan hadas besar. Maka di sini kaidah dasarnya disebut sebagai al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung daripada tujuannya. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Nah, misalnya begini, sampean ini sekarang punya wudhu apa enggak? Nah, itu dicari keyakinan. Satu, caranya kita runut ke belakang. Kita runut ke belakang, mana yang sampean yakini punya wudhu apa tidak. Misalnya saat ini jam 9 pagi misalnya. Jam 9 pagi tariklah waktu ke belakang. Jam 8, jam 7. Jam 7 saya sholat duha. Sholat duha itu berarti sudah wudhu apa belum?
Nah, tentu sudah punya wudu sholat duha. Berarti ini kadar yakin dia itu adalah dia punya wudu. Terus tarik balik lagi dari jam 7 apa yang dilakukan? Dari jam 7 sholat duha, kemudian belajar baca Quran, berangkat kuliah jam 9. Ada enggak di antara jam 7 setelah sholat duha sampai kemudian kuliah jam 9 itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu? Setelah diingat-ingat, nggak ada. Maka statusnya, keyakinannya itu adalah dia punya wudu. Karena apa? Karena terakhir dia melakukan sholat duha. Maka di sini keyakinan dia itu adalah dalam kondisi suci. Nah, keraguan-raguan dia mungkin saja dia keluar angin, mungkin saja dia apa gitu. Tapi itu kemungkinan. Nah, kemungkinan itu disebut sebagai syak. Sementara keyakinan tadi yang dia punya wudu tadi itu disebut sebagai satu keyakinan. Al yakin la yuzalu bisyak. Maka dia hukumnya apa? Dia hukumnya punya wudu. Tetapi kemudian jika setelah jam 7 dia dirundut lagi, oh tadi habis belajar tadi perut saya sakit, terus saya BAB. Nah, ketika BAB ini, maka keyakinannya tentu dia hadas. Setelah ditarik lagi jam 8 misalnya ke jam 9 setelah BAB, dia ada wudu enggak? Gitu. Kalau kemudian dia tidak melakukan wudu, maka yakin dia tidak punya wudu, karena apa yang diingat terakhir itu adalah BAB tadi. Jadi al yakin la yuzalu bisyak. Atau misalnya dalam contoh orang ini salat 4 rakaat misalnya. Nah, dia sudah 3 rakaat atau masih 2 rakaat, maka dipilih yang sedikit. Maka dipilih yang kedua. Kenapa? Kalau yang kedua pasti yakin sudah. Kalau yang 3 ini syak, ragu-ragu. Al yakin la yuzalu bisyak. Kemudian kaidah yang ketiga, al masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi yang berat itu menarik pada keringanan. Misalnya apa? Misalnya pada saat orang perjalanan, maka dia boleh menjamak sholatnya. Masyaqqat, kenapa? As-safar nisful musibah. As-safar nisful musibah. Perjalanan itu adalah separuh daripada musibah. Meskipun orang sekarang itu suka musibah. Loh, kenapa demikian? Karena orang sekarang itu kan suka traveler. Traveler itu kan musibah ya. Musibah dalam artian bahwa dia tidak bisa melakukan hal-hal selama dia tidak di rumah dengan kondisi yang normal. Misalnya ketika dia itu mau buang air kecil, itu kalau kondisi hadir artinya di rumah, itu kan langsung ke kamar mandi. Tapi kalau kemudian dia itu bepergian, kalau dia naik kereta, maka dengan kondisi yang sangat sempit. Kalau dia naik pesawat juga seperti itu, dengan kondisi yang sempit. Atau kalau kondisi hadar di rumah, dia bisa selonjor sewaktu-waktu. Tetapi kalau dia naik pesawat, dia naik kereta, tentu tidak bisa senyaman ketika di rumah. Maka kondisi ini disebut sebagai kondisi masyaqqah. Nah, setiap masyaqqah menarik pada taisir, pada kondisi yang ringan. Itu dalam kasus safar. Kemudian masyaqqah lagi adalah masyaqqah berupa sakit, marad. Nah, orang yang sakit itu kan menahan beban penderitaan. Sehingga orang yang sakit itu, satu, dia boleh bisa menjamak, atau dia melakukan sholat yang asalnya sholat itu wajib berdiri, dia boleh sholat dengan duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, maka dia boleh tidur. Nah,
istijak, tidur miring. Kalau tidak bisa, tidur biasa. Kalau tidak bisa lagi isyarah. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa disolati aja. Nah itu. Ini namanya masyakoh. Nah, setiap masyakoh itu menarik kepada keringanan. Dan ada masalah-masalah lain yang banyak sekali yang berkaitan dengan al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, kaidah yang selanjutnya yaitu adalah kaidah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal ini maksudnya adalah kondisi yang darurat atau itu hampir sama dengan yang ketiga tadi. Kedaruratan itu atau bahaya itu dia harus dihilangkan. Misalnya hukum asal daripada khamr itu adalah hukum asal daripada khamr itu tidak boleh. Tetapi dalam kadar-kadar tertentu khamr itu menjadi boleh ketika dalam kondisi darurat. Ya. Misalnya. Jadi ad-darurul yuzal ini kondisi yang darurat itu bisa orang boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya tadi misalnya minum khamr. Minum khamr asalnya adalah haram. Nah, tetapi dalam kasus orang misalnya makan terus dia tersedak seroten, tidak ada cairan air ataupun teh atau apa yang bisa diminum untuk menghilangkan. Padahal itu kalau berkelangsungan maka dia bisa mati. Nah itu misalnya. Nah itu sedangkan ketika dia cari kesana sini dia menemukan arak khamr. Bagaimana? Boleh tidak dia minum arak? Nah ini karena berdasarkan darurat tadi, maka boleh meminum arak ketika dia dalam kondisi darurat tadi. Kalau dia tidak minum, dia mati. Tapi dengan catatan bahwa kadar tersebut hanya untuk menghilangkan kedaruratan. Nah misalnya kok sudah minum khamr tadi, sudah hilang cedaknya, nggak boleh diteruskan. Misalnya kok dia merasa enak terus diteruskan, ya jadi haram. Nah, kenapa? Karena kadar daruratnya sudah hilang. Atau misalnya lagi bangkai, makan bangkai itu asalnya tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu makan bangkai itu jadi boleh. Misalnya ada orang itu sedang dalam perjalanan di gurun, misalnya di gurun tidak ada yang dimakan. Nah pada saat itu ketika dia tidak makan terjadi kerusakan pada dia, bekal dia habis, dia tersesat gitu. Nah kemudian di situ ada bangkai, kemudian dia makan, boleh gitu. Karena apa? Karena dalam kondisi darurat. Bahkan di salah satu keterangan disebutkan bahwa seandainya orang dalam satu perjalanan ada orang 40 katakan, ini semua dalam kondisi hampir mati kalau tidak makan, sementara yang ada itu adalah manusia, maka boleh ngambil daging temannya untuk menyelamatkan 40. Dalam keadaan lain disebut sebagai satu darar, itu mengambil satu kerusakan yang lebih kecil daripada kerusakan yang artinya ketika tidak mengorbankan salah satu dari mereka, maka 40 orang ini akan meninggal. Nah, berdasarkan ini, maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima adalah ada muhakamah. Kebiasaan itu bisa menjadi salah satu landasan hukum, bisa menjadi landasan hukum di dalam menentukan suatu hukum.
ini adat ya, kebiasaan. Ya tentu selama malam yukhalif syariah, selama kebiasaan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, misalnya apa? Ya di tradisi-tradisi di kita ini, tradisi di kita, orang habis meninggal, kemudian dikirimkan doa, ya maka itu al-adah, budaya. Peringatan Maulid Nabi itu apa? Itu kan tidak ada larangan. Apalagi kalau di dalamnya ada ceramah, berarti masuk majelis ilmu. Kalau di situ ada istighosah, berarti masuk majelis zikir. Kalau di situ ada bacaan Al-Qur'an, berarti sudah alih fungsi lagi. Jadi maulid apalagi maulid sebagai rasa syukur kita atas lahirnya sebaik-baik manusia yang karena Rasulullah kita bisa mengenal Islam, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah. Ini kebiasaan al-adah, ya al-adah, atau kebiasaan-kebiasaan misalnya tradisi di suatu daerah. Kalau orang habis pindahan rumah atau ada hajat, ngumpul bareng-bareng, makan bersama, terus kemudian di situ tidak ada maksiat, nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada maksiatnya itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena itu nanti yukhalif syariah, dia akan bertentangan dengan syariat. Itu. Kalau di sana ada sebagian daerah yang diisi dengan minuman keras atau ya dengan tradisi-tradisi yang haram lainnya, maka itu tidak boleh. Itu 5 kaidah ini yang menjadi dasar dari fikihnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam inilah pendiri daripada ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih. Izzuddin bin Abdussalam, beliau meringkas 5 kaidah ini menjadi 2 kaidah yang saya sebut di depan tadi, yaitu darul mafasid wa jalbul masalah. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Ya kalau niatnya baik ya jadi baik, kalau yang jelek jadi jelek. Jadi 5 kaidah ini kalau dilebur dia akan jadi 2. Dan sebagian ulama tadi memberikan penjelasan ketika darul mafasid wa jalbul masalah, jika diringkas lagi itu jalbul masalah, menarik pada kebaikan. Kenapa? Karena mencegah kerusakan hakikatnya itu adalah menarik kebaikan. Al-Imam Tajus Subki mengatakan bahwa 1 darul mafasid jadi 2, darul mafasid masalah jadi 5, al-umur maqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqat tajlibu taysir, ad-darur yuzal, al-'adha muhakamah. Ini kemudian kalau dikembangkan itu akan muncul kaidah-kaidah turunan bisa sampai kepada 20, bahkan sampai 200 kaidah-kaidah di bawahnya nih. Nah, itu akan dikaji dalam kitab ini. Demikian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya semoga mendapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.